Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, dumateng sedulur-sedulur semuanya di mana saja berada. Ya, dukung terus konten Pawang Gaib. Ya, jangan lupa dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, ya mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kali ini tim Pawang Gaib mau mengungkap ya dari sisi gaib berkaitan dengan pemilihan serentak ya di seluruh Indonesia. Apakah ada permainan-permainan gaib ya yang mendorong atau mendukung bahkan membawa korban di antara pemilih-pemilih yang akan datang ya, terutama ini nanti diadakan pemilihan gubernur dan bupati di seluruh Indonesia ya. Semoga diberikan keselamatan sebagai masyarakat atau warga Indonesia khususnya, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita mengadakan mediumisasi seperti biasa, tim Pawang Gaib menginformasikan bahwa tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan-pengobatan setiap hari. Ya, baik pembersihan diri, pembersihan kantor, rumah, tempat usaha, dan lain sebagainya. Ya, untuk yang sering kesurupan, kena guna-guna atau kena sihir, silakan Anda menghubungi admin Pawang Gaib. Untuk sedulur semuanya yang berada di luar sana, tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan-pengobatan jarak jauh. Ya, semoga informasi ini bermanfaat khususnya penggemar-penggemar konten Pawang Gaib. Ya, kita lanjutkan langsung ya dengan cara mediumisasi. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap ya, Mas ya? Ya, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dibersihkan. Allah. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah. Dari atas sampai bawah terbentengi dengan cahaya beliau, tidak bisa ditembus gaib manapun. Hanya yang saya maksud saja ya yang bisa masuk dalam tubuhnya. Apabila ada penyusup-penyusup yang mau masuk, secara otomatis akan terpental Allah. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Dengan izinnya beliau, izinkan saya menarik salah satu gaib yang mengetahui ya tentang pemilihan gubernur dan para bupati di seluruh Indonesia ya, pemilihan serentak yang mau bisa bercerita, gaib yang mengetahui tentang pemilihan yang akan datang dan bisa bercerita. Dengan izinnya beliau kami persilakan hadir di mana saja berada Allah. Allah masuk ya, masuk semuanya. Sinkron dengan tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu. Ini di mana? Ini di Jawa Tengah. Kenapa saya bisa tiba-tiba ada di sini? Oh ya, kita mau ngobrol-ngobrol. Kita mau ya ngobrol-ngobrol saja. Ini dari mana tadi? Saya dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini golongan apa ini? Saya manusia. Loh, manusia? Ya.
Gimana ini ceritanya kok bisa dari sini? Saya itu mau menarik gaib ya, yang mengetahui nanti pemilihan dalam berkaitan dengan pemilihan serentak. Kok Anda yang hadir? Ya saya juga tidak tahu, tapi kalau mengenai pemilihan ya saya termasuk orang yang tahu. Oh, berkaitan itu ya. Ya, Oh. apa urusan kamu pengen tahu hal itu? Ya sebenarnya pengen tanya-tanya saja ya sebagai rakyat kecil kan ya. Pengen tahu apakah ini boleh dibilang sudah dipersiapkan atau mau mungkin dalam rangka pemilihan serentak ini sudah matang persiapannya atau bagaimana, bisa dijelaskan? Ya tentunya sudah dipersiapkan dengan ya kami rasa cukup sudah maksimal. Segalanya semuanya sudah diatur sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ya kami sudah berusaha untuk semaksimal mungkin yang kami bisa. Ya bisa dijelaskan lagi nanti, mungkin kemungkinan ini nanti berjalan dengan baik ataukah mungkin ada enggak nanti mungkin kecurangan-kecurangan, itu bisa dijelaskan coba deh, biar kita ya mungkin sedulur semuanya tahu ya. Ya kalau kami berharap sih semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada sesuatu halangan atau rintangan bahkan musibah yang berkaitan dengan pemilu. Dan kalau mengenai kecurangan kami sudah antisipasi dengan berbagai macam metode supaya semuanya ya tidak terjadi kecurangan. Tapi ya mungkin ya mereka juga masuk tim ses itu punya trik-trik tersendiri untuk ya berusaha mempengaruhi para calon pemilih untuk memilih orang yang menjadi tim ses dari dia itu, dari masing-masing ya, gitu ya. benar. Ya monggo, apa yang bisa diceritakan lagi ya, tentang berkaitan pemilu itu kan tidak cukup tadi Anda sampaikan dengan cara kecurangannya, nanti caranya dengan kayak apa, mungkin kan sudah diantisipasi gitu ya, mungkin Ya. dari segi seperti pemilu-pemilu kemarin gitu kan. Yang pertama mungkin kecurangannya itu bisa dijelaskan, sekarang sudah mulai diperbaiki ya, bisa juga nanti bukan hanya kecurangan bahwa nanti sampai ke bawah itu bagaimana seandainya ada pelanggaran itu bagaimana, bisa dijelaskan semuanya. Ya kalau pelanggaran kecurangan kemarin kan diantaranya kan ada apa sih namanya polling instan dari berbagai stasiun televisi. Nah mereka pollingnya kadang tidak sesuai dengan polling yang panitia pemilu sampaikan. Jadi mereka juga ada kepentingan tersendiri untuk mempengaruhi masyarakat bahwa yang menang adalah paslon yang telah ya mungkin bekerja sama dengan stasiun TV tersebut. Itu sudah kami antisipasi dan kami melakukan kerjasama dengan semua stasiun televisi. Jika menayangkan harus sesuai, jikalau ditemukan ketidaksesuaian akan kami tegur dan bahkan sanksi terberatnya akan kami larang siaran lagi. Itu mengenai televisi. Kalau mengenai pemilihan ya sudah seperti pada umumnya ya, semua baliho dan juga mungkin pamflet akan kami para panitia pemilihan itu akan ya membersihkan semuanya maksimal, kalau bisa 100%. Paling telatnya 3 hari sebelum pemilihan, paling telatnya sudah bersih iya, gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga ya jangan ada pemilih-pemilih yang memakai kaos-kaos yang diberikan paslon pada saat pemilihan. Itu sangat dilarang sekali. Jikalau ada, panitia harus segera ya menyuruhnya pulang atau kalau bisa langsung melepas kaos tersebut. Kalau jikalau ini pemilihnya maksa itu, rampas saja kaosnya.
kalau tidak mau disuruh pulang seperti itu. Kemudian juga yang mungkin yang agak sulit ini mengenai serangan fajar. Ya sudah diketahui secara umum bahwa yang namanya kadang juga ada para tim ses ini melakukan serangan fajar. Jadi sebelum mereka memilih dia itu sudah didoktrin. Jadi yang namanya tim ses ini datang ke sumber-sumber suara. Ya mungkin kalau rumah-rumah itu sih terlalu ini ya. Mungkin ada juga cabang, maksudnya anak buah dari tim ses tersebut. Tapi ada juga trik yang mereka itu menyediakan kendaraan terus menjemput ke rumah menjadi sekelompok orang. Nah, di saat mereka itu mengirim orang tersebut, mereka itu didoktrin dan juga diberi yang mungkin dana atau apalah yang mungkin yang menjadikan mereka tertarik untuk memilih dari tim ses tersebut. Memang itu kendaraannya merupakan kendaraan umum. Jadi kita tidak tahu, maksudnya panitia pemilihan ini tidak tahu bahwa rombongan yang dibawa oleh maksudnya seseorang, ya, mobil kendaraan itu dan sopirnya ataupun kenaiknya itu adalah salah satu tim ses dari pemilih calon pemilih. Iya, gitu ya. Benar. Kami tidak tahu dan kami ya tidak punya kewenangan khusus menjadi penanya karena ya secara umum tidak diketahui pelanggaran tersebut. Tapi ya kalaupun misalkan mau operasi tangkap tangan, ya kita tidak punya anggota karena anggota panitia pemilihan tersebut ya sudah ada dan hadir ya di tempat pemilihan tersebut. Jadi tidak ada yang ibaratnya lalu lalang untuk mengawasi orang-orang, tidak ada. Jadi ya mungkin itu salah satu yang sulit untuk kami deteksi dan kami tanggulangi. Mungkin masih menjadi kelemahan gitu ya, karena kurangnya peserta atau mungkin dari Panwaslu sendiri ya. Iya, benar. Nah, ini begini, berkaitan dengan serangan fajar atau mungkin amplop gitu ya. Iya. Itu kan sudah menjadi hal yang sudah biasa. Iya. Apakah dengan cara seperti itu apakah bisa ditindak? Ya kalau ketahuan secara langsung ya bisa ditindak. Bisa ditindak. Jadi bisa ditindak. Maksudnya misalkan itu kan tidak ketangkap dengan petugas. Yeah. Misalkan warga sama warga melihat jelas adanya memberikan bantuan atau memberikan dalam arti memberikan amplop atau serangan fajar tersebut. Apakah kita sebagai masyarakat sama masyarakat gitu ya? Apakah kita bisa mengajukan atau bisa melaporkan? Padahal itu sudah menjadi hal yang biasa gitu. Apakah itu bisa dilaporkan? Padahal kita bukan petugas gitu loh. Bisa dilaporkan asal ya tentunya kalau orang melapor itu harus ada bukti. Nah dia punya bukti bahwa dia melihat orang melakukan hal tersebut. Ya mungkin kalau sekarang kan ada HP ya, dia bisa merekam videonya, gitu kan. Nah, itu sudah cukup kuat. Jikalau ya salah satu wajah pelakunya terlihat dan juga ya bentuk salam tempelnya itu ya terlihat cukup jelas itu sudah menjadi barang bukti. Walaupun misalkan pas waktu kita datangi terus kita geledah ya barang bukti tersebut tidak ada, misalkan uang tersebut sudah tidak ada atau amplopnya sudah dibuang atau bagaimana, ya tidak jadi masalah kan sudah ada rekaman video tersebut. Itu sudah menjadi bukti kuat bahwa itu menjadi salah satu bukti untuk menindak pelaku. Ini misalkan misalkan tadi untuk merekam itu namanya orang-orang desa kan tidak ada persiapan. Misalkan ada tetangga yang diberikan uang dan dia mengaku, ditanya seseorang atau mungkin ditanya saya misalkan mengaku, apakah itu juga bisa untuk bahan bahan yang kuat untuk dilaporkan? Ataukah harus ada bukti otentik, harus ada kelihatan amplopnya atau
bersuara atau bagaimana. Cuma misalkan yang menerima itu dia bercerita atau mungkin mengakui, itu apakah itu cukup itu untuk bukti pelaporan? Ya, sebenarnya itu juga merupakan satu bukti yang kuat, tapi kalau untuk ditindak secara hukum itu ada kelemahan, karena hal itu bisa jadi timbul fitnah. Misalkan ya kan, ini dikasih uang terus dia ngaku saya dikasih uang oleh ini untuk memilih calon ini. Dia juga bisa berbohong bahwa sebenarnya yang dipilih ini ya maksudnya untuk memilih A, tapi dia mengaku B. Jadi kan nama B kan tercoreng. Nah itu bisa jadi, ataupun bisa jadi mereka bersekongkol untuk menjatuhkan lawan dari pemilihnya. Itu bisa saja terjadi. Jadi ya walaupun itu bisa menjadi bukti, tapi itu belum ya, kuat gitu ya. Cukup kuat sebenarnya, hanya saja hal itu agak yaitu sepertinya bisa menjadi kontroversi karena itu bisa jadi tipu muslihat. Tapi kalau misalkan video rekaman terus juga ada suaranya, walaupun misalkan dia itu berbohong ataupun tipu muslihat, itu bisa jadi bukti dan juga orangnya bisa ditindak. Gitu. Terus sebenarnya sanksinya kayak apa sih orang yang melakukan seperti itu? Bisa dijelaskan? Ya kalau sanksinya ini ya hanya terkait kepada orang yang suap dan memberi uang tersebut. Jadi tidak berpengaruh langsung kepada pemilih ya. Maksudnya calon tidak ada kaitannya dengan itu ya. Ya ada terkait, cuman kan tidak secara langsung. Jadi paling ya dua orang tersebut akan dipenjara, gitu kan? Dipenjara dengan ya paling ya mungkin penjara ringan, paling lama itu 1 bulan. Tuh. Jadi itu menjadi sanksi gitu ya? Iya, tapi kan itu. Ya misalkan itu apa sih diberitakan, nanti kan menjadi ya tercoreng itu yang jadi pelaku ya calon pemilihan tersebut. Soalnya banyak yang seperti ini, misalkan ternyata itu sebenarnya itu menjadi tim ya, tapi pengakuannya kan dia sebagai apa ya istilahnya itu menjadi dia itu sebagai apa itu sekarang itu kan bahasanya beda, mengaku pendukung, mengaku donatur, mengaku boleh apa itu ya boleh sekarang itu semacam apa itu ya yang memberi seolah-olah itu membantu secara pribadi ya. Itu kan untuk mengalihkan saja sebenarnya kan. Nah, sebenarnya itu kan tim bagian dari tim begitu. Nah, seperti itu. Apakah itu juga bisa ditindak itu? Tidak ada kaitannya dengan seolah-olah dia mengelakkan bahwa dia memberi itu atas nama pribadi, atas nama dia pendukungan saja. Apakah itu bisa mempengaruhi dengan prosedur pemilihan tadi ya? Ya kalau prosedur pemilihan itu ya tidak berefek secara langsung. Apalagi 1-2 gitu ya, tidak berpengaruh sama sekali ya. Ya tidak berpengaruh secara langsung, cuman kan ya mungkin kan kalau para pemilih ini memiliki hati nurani, ya mungkin mereka tidak akan memilih orang tersebut. Tapi kan ya ini sudah menjadi lumrah dan itu ya orang menyatakan itu hal biasa. Ibaratnya orang yang pengen dipilih kan, jadi ya melakukan berbagai cara. Intinya ya mereka berpikir, maksudnya masyarakat itu berpikir ya selama kami mendapatkan untung ya tidak masalah. Itu kan perpikiran pendek ya seperti itu. Tapi kan nanti bisa jadi efeknya kalau orang itu terpilih bisa jadi ya sudah lumrah ya di kalangan masyarakat, ibaratnya istilahnya korupsi ganti rugi lah seperti itu kan. Iya, sudah mengeluarkan banyak dia juga mau ibaratnya ya balik modal seperti itu. Ya mereka masyarakat ya mungkin ada yang berpikiran jauh ke depan tapi tidak terlalu memperdulikannya, ada juga yang ya tidak memperdulikan sama sekali, ada juga ya peduli dengan hal itu. Tapi itu sangat jarang sekali. Dan juga terkait tadi yang masalah ya tim ses itu sebenarnya jika sudah tertangkap tangan itu
ya bukan hanya kami atau masyarakat sebagai panitia pemilu dan juga pihak kepolisian ataupun pihak TNI apa sih namanya yang bertugas Yang di bertugas masyarakat ya. itu ya, sebenarnya mereka itu bisa menindak, tapi yang namanya mereka juga ibaratnya sudah apa ya, memahami lah. Ini salah satu kekurangan kami, maksudnya, dan juga mungkin pihak-pihak kepolisian yang terkait dengan masalah hukum. Mereka itu kalau dalam hal-hal kriminal, mereka ada namanya ya mungkin memahami tapi dalam hal yang salah. Ya misalkan seperti itu tadi, itu kan salah kan, yang namanya menyuap-nyuap seperti itu salah. Tapi mereka memahami dan membiarkannya. Karena hal sepele gitu ya, dianggap sepele, dan memang ya tidak boleh dibilang ya tidak seberapa gitu. Dan itu sudah menjadi hampir budaya gitu ya, hampir ya seperti itu. Mungkin ya dibiarkan begitu saja ya. Ya, kita terima kasih ini atas obrolan-obrolan kali ini. Cuma inti dari panjenengan mungkin pemilu yang akan datang ini bisa menjadi lebih baik gitu kan. Semoga. Akan tetapi juga namanya manusia asli ya wajar lah ya seperti itu. Akan tetapi sebagai petugas tidak berusaha semaksimal mungkin dari segi apapun ya. Bapaknya tidak berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, seperti berusaha. Ya semoga aja obrolan kali ini ya bisa didengar atau diterima oleh masyarakat, bahwa ambillah dengan jalan yang terbaik ya. Tadi tidak mungkin uang diberikan cuma-cuma tanpa ada harapan, kan seperti itu. Ya, benar. Makanya kita harus sebagai masyarakat Indonesia haruslah lebih dewasa lagi ya untuk menyikapi hal-hal seperti ini gitu ya. Boleh dibilang pemilu itu kan hal-hal yang sudah biasa. Nah ini untuk menyikapi tentang berkaitan dengan petugas-petugas sendiri ya, KPPS dan sebagainya, itu dulu kan banyak yang memakan korban gitu ya. Apakah itu sudah diperhitungkan sehingga menjadi minim gitu kan, seperti itu? Apakah sudah dihitungkan juga tentang kesehatan bagi petugas-petugas yang siang malam lembur itu, maksud saya seperti itu kan? Ya ini juga jadi perhatian khusus kami sebenarnya. Kenapa pas waktu itu menjadi banyak korban? Ya kami juga ya secara penelitian itu ya kami tidak habis pikir kenapa ini para petugas ini mempunyai apa namanya semangat yang luar biasa sekali. Bahkan yang bukan tugas dia pun dia kerjakan. Dan sebenarnya kan kalau masalah mengenai apa ya, tahapan-tahapan dalam penyeleksian dan juga itu ada tugasnya masing-masing. Sebenarnya seperti itu. Hanya saja ya kami tidak mengerti kenapa justru mereka yang tidak bertugas dalam hal itu, mereka malah melakukan hal itu. Misalkan seperti menjaga surat suara, itu bukan tugas dari panitia, tapi tugas dari kepolisian dan juga TNI. Ya, kenapa ada malah ketua KPPS malah ikut menjaga? Itu kan sudah di luar tugas dia. Tapi kenapa dia malah ikut menjaga? Nah itu kan ya ibaratnya kan bukan tugas dia, jadi kan menjadi beban tugas dia. Ya mungkin dia merasa punya tanggung jawab iya. Gitu ya. Padahal itu kan bukan tugas dia, tapi nanti kan berefek kepada ya kesehatan dia. Iya, karena capek, berlebihan gitu kan. Seperti itu. Dan memang korban-korban itu kebanyakan adalah ya ketua-ketua KPPS itu. Jadi, apa mungkin itu dikasih sekalian, mungkin dikasih kepercayaan atau mungkin bagaimana ya? Apakah mungkin dari petugas-petugas yang merasa atas itu memberikan kewenangan untuk istilahnya membantu atau bagaimana, ataukah dikerjakan dengan sendirinya? Nah saya juga ya kami tahu ya. Tidak habis pikir kenapa hal itu terjadi itu kan,
kami ya mungkin sekarang kami juga akan mensosialisasikan bahwa tugas-tugas dari petugas KPPS itu hanya ini sesuai. Dan, iya, jadi jangan sampai ambil tugas berlebihan lah, atau bukan tugasnya kamu kerjakan, jangan seperti itu, karena nanti kan bisa berefek ya seperti kejadian-kejadian kemarin itu yang makan banyak korban itu seperti itu. Ya, terima kasih atas kehadirannya untuk kami sekarang ya mungkin ada kurang sopan secara pribadi, mungkin kurang mengganggu waktunya, kami persilakan kembali bertugas. Monggo. Kami persilakan. Saya juga nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba ada di sini. Ya, ini kami kembalikan nanti supaya bisa bertugas kembali gitu ya dengan izinnya beliau. Ya Allah. Ayo tarik kembali Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, semuanya ya Allah. Sehat ya Mas ya? Ya alhamdulillah di konten kali ini diberikan keselamatan ya dan diberikan kelancaran. Ya alhamdulillah, ini tadi obrolan-obrolan kali ini yaitu berkaitan dengan ya pemilu yang akan datang ya, berkaitan dengan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati khusus di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia gitu ya. Boleh dibilang pemilihan serentak. Semoga akan menjadi lebih baik ya. Sudah dievaluasi dari berbagai mungkin petugas sudah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahun-tahun biasanya. Dan saya secara pribadi mengharap pemilu yang akan datang menjadi lebih baik ya, lebih terbuka gitu ya, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat sendiri ya boleh dibilang jurdil gitu kan, jujur dan adil terlaksana. Ya hanya sedikit tadi obrolan-obrolan kali ini ya, kita kebetulan menghadirkan salah satu seseorang ya yang bertugas atau punya kewenangan khususnya berada di Jakarta tadi. Ya hanya sedikit informasi tadi, semoga menjadi pembelajaran untuk sedulur-sedulur semuanya dan ikut menegakkan ya adanya pemilihan di kali ini ya, semoga menjadi lebih baik dan lebih baik. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.